warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube Weni Official. Oke, hari ini aku buat video nggak sendiri lagi, nggak ngejomblo lagi buat videonya. Hari ini aku kedatangan teman spesial. Jadi dia itu adik kelas aku, ada junior aku di kampus tercinta Merah Maron, Universitas 19 November Kolaka. ya. Sebelum lanjut, kenalan dulu dong sama teman-teman yang lagi nonton. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Panggilannya biasa Inna, tapi paling sering dan paling suka saya dipanggil Makan. Oke, jadi gini deh, kenapa aku manggil Ade kesini? Kita mau sharing sedikit pengalaman Ade. Sebenarnya di daerah Kolaka ini banyak banget orang-orang hebat yang bisa menginspirasi orang lain. Benar. Akan tetapi keberadaan mereka itu nggak terpublish di media sosial. Jadi banyak sekali teman-teman yang kesulitan mencari motivator, akhirnya mereka mencari motivator yang populer di media sosial. Dan motivator yang ada di media sosial itu kan kebanyakan unfaedah gitu. Karena yang cepat viral di media sosial itu adalah sesuatu yang unfaedah gitu kan. Olehnya itu, aku udah komitmen di channel YouTube Weni Official, aku bakalan bertemu dengan orang-orang hebat yang lain. Kemudian aku bakalan sharing dengan mereka tentang pengalaman mereka. Oke, langsung aja ya, kita tanya-tanya dulu Kak Ina tentang pengalamannya. Sebelum lanjut, sebenarnya Ina umurnya berapa tahun sih? Kalau sekarang 22 tahun. Masih muda sekali. Wow, Cepat sekali kan sekolah sarjana itu umur 21 tahun, padahal sudah tinggal sampai 5 tahun. Wow. Jadi masuk sekolah 5 tahun, enggak TK. Wah. Sering ikut-ikut sama sepupu, akhirnya alhamdulillah berprestasi. Masya Allah, berarti usia tidak menjadi penghambat untuk kita berprestasi. Oh, berarti umur 22 tahun sekarang dengan pencapaian yang akan nanti kita bahas ya teman-teman. Wow. Masya Masih Allah belia sekali. Iya. Saya pun kadang tidak yakin kalau itu sebuah pencapaian yang sudah aku lalui. Kuliah jurusan apa sih? Hukum. Kuliah jurusan hukum. Tapi mengelola bisnis dan membuka usaha. Pertanyaannya, kenapa memilih berbisnis atau membuka usaha dan tidak mengambil pekerjaan yang sesuai dengan jurusan Ade? Melihat kondisi Indonesia hari ini, wow, global sekali. Iya, Masya Allah ya. Kita harus lebih mengandalkan skill dibanding dengan ijazah. Realita yang terjadi di dunia, banyak orang yang memiliki ijazah malah menjadi pengangguran. Iya. Banyak orang yang hanya lulus SD, dia bisa menjadi orang terkaya di dunia karena memiliki sebuah skill. Woi, betul banget tuh. Bahkan Indonesia termasuk dalam negara yang tingkat penganggurannya tertinggi di dunia. Itu alasannya saya lebih memilih untuk bergelut dalam sebuah bisnis dibanding mengembangkan apa yang pernah saya tuntut di bangku kuliah. Terus kalau kita bergelut dalam usaha, kita tidak tergantung oleh waktu, tidak tertekan oleh atasan, kemudian tidak ada waktu tertentu seperti Senin sampai Sabtu harus berkantor, liburnya hari Minggu saja. Jadi bebas gitu ya. Dan peluang menjadi bos Besar sekali. Jadi teman-teman yang bercita-cita untuk menjadi bos sebaiknya menjadi pengusaha. Betul. Jadi kesimpulannya, kalau memulai usaha itu tidak peduli jurusannya apa. Oke. Kalau Kak Uni pribadi, sebetulnya salah satu tujuan Kak Uni kuliah itu mencari teman-teman. Dan dari banyaknya teman-teman yang kita dapat itu, kita makin mudah untuk menjalankan usaha. Nah, karena linknya semakin luas gitu, ya kan? Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, jenis usaha apa sih yang sedang Ina geluti?
sampai hari ini ada 4 jenis bisnis yang saya geluti. Yang pertama, jasa henna art. Yang kedua, jasa makeup. Yang ketiga, jualan kue tart. Dan yang keempat, bisnis kosmetik online. Wow, semuanya jalan. Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya itu saya senang berbisnis karena bisa merangkap. Kalau kita kerja di sebuah instansi kadang kan tertekan oleh waktu, kita tidak bisa melakukan hal-hal lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Iya, iya. Pertanyaannya Kak Uni, itu belajar hennanya dari mana? Otodidak. Otodidak. Iya. Emang dari kecil suka menggambar atau gimana? Suka tapi gambarku tidak terlalu bagus. Mungkin dapat hidayah dari Tuhan. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Terus kalau untuk make up itu gimana? Kalau makeup itu kalau pergi ngehenna mantan, lihat teknik-tekniknya semua kalau makeupin mantannya. Jadi curi-curi dari teknik situ. Belajar sedikit-sedikit dan belajarnya juga otodidak. Pernah belajar sama kakak sepupu, tapi kurang efektif, cuma 3 kali pertemuan dan itu saya dalam kondisi tidak niat sih belajar ke sana karena dulu waktu kecil tomboy banget. Iya bener ya. Dan gini loh Dek, aku tuh sebenarnya nggak tahu, nggak nyangka gitu kalau Ade itu ternyata bisa menghenna, apalagi make upin orang. Jangankan kakak yang orang lain, saya sendiri pun tidak nyangka. Nih, biasanya orang yang hobi make upin orang itu biasanya dia tuh feminim, Sering makeup. sementara Indah pribadi itu beda gitu. Tapi luar biasa ya, semuanya dipelajari secara otodidak. Nah guys, kesimpulannya apapun yang kita inginkan itu bisa tercapai kalau kita mau belajar. Terus tadi kalau untuk bikin kue tart itu gimana sih prosesnya? 2014 lalu saya pernah kerja di salah satu tempat pabrik roti yang ada di Kabupaten Kolaka. Ya saya sedikit belajar tentang mengolah kue. Di situ saya sedikit mendapat ilmu, tapi bukan membuat kue tart. Di pabrik itu kita cuma buat roti. Kalau belajar kue tart ya kadang lihat di YouTube. Tapi kalau untuk meracik itu ada modal sedikit dari pabrik kemarin. Masya Allah. Berarti Ina ini adalah salah satu pembelajar yang paling baik nih. Dari melihat langsung bisa. Dan langsung bisa. Iya. Apa sih yang menjadi motivasi awal Ade memulai bisnis atau usaha yang 4 tadi? Jadi awal menginjakkan kaki ke Kolaka setelah penamatan, saya ingin mencari kerja. Jadi awalnya saya kerja Tahun berapa itu deh? 2014. Jadi awalnya saya pernah kerja di dapur ibu. Dapur Mungkin ibu. area Kolaka tahu banget. Sebulan kerja di situ, selesai kerja pulang, pelulusan SMA. Setelah pelulusan ke Kolaka lagi dengan niat cari kerja. Kerjalah saya di pabrik roti yang saya maksud tadi. Menjelang sekitar 3 bulan, saya ingin sekali kuliah. Masya Allah. Tapi orang tua tidak mendukung dengan alasan ekonomi. Dari situ saya harus berusaha sendiri. Jadi gaji saya selama 3 bulan itu dipakai untuk daftar masuk universitas. Wow, Masya Allah. Berarti benar-benar dikumpulin. Iya. Dan alhamdulillah lulus, kemudian masuk ospek. Nah setelah menjelang 5 bulan kerja, sudah tidak enak begitu sama teman-teman yang lain karena sering kabur-kabur pergi kuliah. Akhirnya berhenti. Habis itu saya kerja lagi di salah satu tempat. Dia kerjanya itu sore sampai maghrib karena siangnya dengan pagi saya kuliah. Dari pengalaman-pengalaman itu saya sangat termotivasi ingin menjadi pengusaha karena saya tidak bisa lagi diikat dengan waktu. Alasan pertama saya itu waktu. Kenapa? Alasan saya waktu karena setiap hari Sabtu dengan Minggu saya harus balik ke rumah karena ibu sudah tidak terlalu sehat. Jadi
ada pekerjaan yang harus saya selesaikan di rumah setiap Sabtu dengan Minggu. Saat itu ibu lagi sakit. Iya, dia sih sakit 10 tahun yang lalu rematik, jadi memang sudah tidak terlalu ini kerja di dalam rumah. Iya sih. Dan itu juga alasannya kenapa saya tidak diizinkan untuk kuliah. Tapi ngomong-ngomong deh, Indah ini berapa bersaudara sih? 3 bersaudara, anak kah? Bungsu. Memang anak bungsu itu biasanya memang lebih dekat dengan ibu ketimbang dengan kakak-kakak yang pertama. Karena kita memang itu lebih manja kali ya. Tadi dikatakan bahwa motivasinya itu tidak ingin terikat dengan waktu, karena hari Sabtu dan Ahad itu ingin digunakan untuk pulang kampung. Iya. Dan biasanya Senin sampai Jumat itu harus kuliah. Iya. Oh iya. Itu, dan saya harus mencari sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Memang uang bukan segalanya, tapi Segalanya saya harus butuh pakai uang. uang. Iya. Tapi dalam waktu yang full time harus kuliah, organisasiku juga banyak, terus keluargaku juga harus utamakan. Saya harus mencari sesuatu pekerjaan yang bisa menghasilkan uang tanpa menyita banyak waktu. Jadi gini, itu kan 2014 ya. Mm-mm. Berarti sudah masuk kuliah. Terus tahun berapa memulai bisnisnya? 2015. Berarti saat itu masih semester 3. semester 3. Nah, kalau teman-teman yang lain saat semester 3 kuliah ngapain aja? Komen di bawah ya. Tapi ngomong-ngomong, saat semester 3 itu bisnisnya apa? Kalau semester 3 saya mulai bantu sepupu jualan pakaiannya. Kebetulan dia punya toko di Kolaka. Saya sering ke sana, terus foto-foto update di media sosial. Online shop. Online shop. Di 2014 semester 1 sama semester 2 itu saya fokus dengan pekerjaan yang terikat dengan waktu. Bahkan saya pernah kerja di salah satu tempat gudang coklat. Wah. Posisiku itu adalah buruh. Bayangkan seorang mahasiswa perempuan jadi buruh di salah satu gudang coklat di Kolaka. Aduh, sedih banget ya. Itu buruh harus ngangkat-ngangkat gitu ya. Pilih-pilih coklat yang bagus, yang tidak, kemudian sablon karung, kemudian banyak hal-hal berat yang kulakukan. Dan waktu jam kerjanya itu ba'da maghrib sampai jam 4 subuh. Karena kalau pagi saya harus kuliah, saya harus tugas-tugasku harus kuselesaikan, mana ingin juga masuk organisasi. Masya Allah. Jujur, aku baru tahu loh deh ya. Masya Allah. Masa tersulit itu kan tahun 2014 dan tahun 2015. Sulitnya juga sampai di 2016 sih sebenarnya, di masa-masa Oh, iya. awal bergelut ke henna. 2014, 2015, 2016. 2016 itu saya pernah usaha kue donat imut dengan martabak mini, dan kuenya itu saya titip di kantin kampus, di kantin ceria samping Fakultas Hukum, dengan di warung-warung dekat pasar. Nah, teman-teman yang dari kampus Merah Maron pernah nggak sih makan donat imut? Dengan martabak manis mini. Ina yang membuatnya, Masya Allah. 2014, 2015 jadi karyawan, 2016 memulai usaha. Untuk usaha pertama henna. Iya. Sambil online shop. Sambil jualan kue juga. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dialami saat pertama kali ngejob? Jadi kalau bergelut di henna itu kan kita harus datang ke tempat mantan. Sementara saya dalam kondisi tidak punya kendaraan. Ya. Jadi kalau mau keluar harus minjam atau sewa. Pernah satu kali saya ada kuliah, tapi harus kutinggalkan karena benar-benar tidak ada uang untuk jajan. Jadi kutinggalkan dengan minjam motor teman di perjalanan hujan yang begitu lebat. Jadi hujanan, basah kuyup. Pas sampai di rumah mantan, ternyata si mantannya dihina sama orang lain. oh my god. Jadi gimana dong? Pulang, dipanggil masuk, tapi sudah, ya Allah, sedih sekali. Tapi itu kenapa bisa seperti itu? Kan sudah tekan kontrak. Ada kesepakatan kontrak, tapi dia tidak konfirmasi kalau ada keluarganya yang henna, dan dia juga berpikir kalau saya nggak akan datang karena hujan yang begitu lebat. Wah, bener-bener merugikan dong ya.
diperintahkan untuk senantiasa menepati janji. Karena ketika kita ingkar janji, maka ada orang yang kemudian dirugikan. Gitu. Saya berusaha menepati janji saya akan datang jam 3, sementara saya ada kuliah di jam 3 itu, dan saya harus start dari Kolaka Kota itu jam 2 karena 1 jam perjalanan menuju ke sana. Pas sampai di sana jam 3 dalam kondisi basah kuyup, saya disambut dengan sebuah kekecewaan. Iya. Tapi di situ sempat perasaannya kayak marah nggak sih? Tidak marah, tapi sedih, kecewa, dan pengen berhenti dalam usaha itu. Pengen berhenti. Aduh sedih banget. Masa cuman karena satu pelanggan nih aku langsung ngedown. Terus apa yang membuat Ina kembali bangkit gitu kan? Banyak orang-orang yang memberikan isyarat ke saya kalau mereka butuh saya. Pada saat itu kan kurang banget tukang henna area sini. Jadi orang masih berdatangan mencari saya. Jadi saya berpikir, oh ternyata di 10 orang hanya ada 1 orang yang mengecewakan saya. Bener-bener banget nih guys, booster banget bagi kita itu ketika kita itu ngerasa dibutuhkan oleh orang lain. Aku pribadi pun kalau lagi malas ngupload video, terus tiba-tiba ada yang nanya, "Kak, kapan ngupload video?" Itu langsung kayak, wah, kayaknya harus. Motivasi terbesar itu ketika orang membuat kita merasa penting bagi dirinya. Setuju banget, Kak. Berarti itu tadi pengalaman menyedihkan ya selama menghenna make up. Ada Enggak. enggak? Alhamdulillah. Ada enggak sih pengalaman yang menyenangkan gitu selama membuka usaha ini? Senang terus. Oh iya. Aku tahu nih. Jadi Ina itu kan hobinya makan. Terus kalau yang namanya ngehenna Pasti dijamukan makanan enak di pesta. Jadi senangnya itu kan saya hobi jalan. Kalau jadi kan henna dengan makeup itu kan kita sering mengunjungi tempat-tempat yang baru. berpetualang. Jadi, saya senang sekali yang namanya berpetualang. Terus saya juga suka berkarya. Saya tidak suka pekerjaan yang monoton saja. Jadi kenapa? Memang henna terus, tapi gambarnya beda-beda, dan itu yang selalu membuat inspirasi. Berarti suka tantangan. Betul banget, sama juga dengan kue tar. Hari ini tidak mungkin orang pesan Doraemon, besok Doraemon lagi, Doraemon. Nah, pasti banyak yang request model-model baru, dan saya paling senang kalau ada orang yang request model baru. Wih, suka tantangan, suka perubahan. Prinsip orang sukses sih emang kayak gitu. Suka tantangan, suka perubahan. Jadi kalau biasanya gini, orang gagal itu biasanya ketika menghadapi satu tantangan itu langsung mundur gitu. Tapi orang sukses ketika dia menghadapi tantangan, dia tuh malah merasa senang gitu. Karena dari tantangan itu dia bisa mendapatkan hal-hal baru atau pengalaman baru. Terus masa tersulit itu kan tahun 2014, 2015, 2016. Dan fase ternyaman, maksudnya bukan kita lagi yang mencari duit gitu, tapi duit yang ngejar-ngejar kita. Mulai dari 17, 18 sampai sekarang. Oh Masya Allah, jadi tahun 2017 itu start bukan lagi Ina yang nyari duit, tapi duit yang nyari Ina. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ngomong-ngomong nih, selama 4 tahun geluti dunia bisnis atau usaha, barang apa aja yang udah kebeli gitu. Tadi kan di awal punya kendaraan, sampai-sampai mau kemana-mana itu kesulitan. Terus udah punya kan? Nah, yang pertama, alhamdulillah punya motor. Tahun berapa itu beli motor? 2018. Berarti 2016 setelah 2 tahun membuka usaha beli motor. Cash? Masya Allah. Perasaannya gimana gitu pertama kali? Senang sekali, karena memang impianku sebelumnya pengen punya kendaraan, karena pekerjaanku harus memang dituntut memiliki kendaraan pribadi. Respon keluarga gitu waktu pertama kali Ina punya kendaraan pribadi dengan jerih payah sendiri. Ya, tentu saja mereka sangat senang, ucapan syukur alhamdulillah karena saya bisa membuktikan apa yang mereka ragukan. Oh iya, jadi sebelum Ina memulai usaha, keluarga juga sempat ragu. Apalagi pas mau masuk kuliah diragukan, kenapa mau kuliah, orang tua tidak dukung, mau ambil uang dari mana, bahkan pernah divonis akan berbuat yang salah di kota. Iya, tapi memang sih banyak sekali orang tua yang mikir ketika anak cewek
kuliah di tempat yang jauh, pasti pikirannya itu something ya. Kalau untuk daerah kita di Kolaka, kenapa demikian? Karena banyak sekali cewek-cewek terus kuliah di kota itu bukannya memberikan manfaat orang lain, tapi malah merusak dirinya sendiri dengan pergaulan bebas. Selain kendaraan pribadi, sudah bisa punya toga masya Allah, iya dari hasil usaha sendiri ya. Sampai akhir nanti bapak datang dan menyaksikan pada saat wisuda. wisuda. Berarti selama 5 tahun itu Tidak pernah sama sekali dikunjungi bagaimana perjuangan saya di Kolaka. Di 2016 saya mau berhenti kuliah, persoalan salah satu orang tua pergi, dan itu yang membuat saya mau berhenti dari semua perjuanganku. yang pengen aku tanyakan nih, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga penasaran. Sekarang ini berapa sih pendapatan Inna selama sebulan?